Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar 6.2, yaitu pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Nah, sebelum menonton video ini, sesuai apa yang sudah Laosu sampaikan ya di classroom, bahwa kalian harus terlebih dahulu membaca materi yang ada di buku. Itu halaman 151 ya. Kita akan membahas ya pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Nah, sejak kita bangun ya sebenarnya kita sudah bisa melakukan meditasi seperti yang sudah Laosu sampaikan di materi sebelumnya, bahwa ketika kita berkonsentrasi melakukan sesuatu, maka di saat itu kita sudah disebut sedang melakukan meditasi. Ya, misalnya bangun pagi, sarapan, pergi ke sekolah, berenang, ya melakukan aktivitas sehari-hari seperti gambar di sini, ya. Ketika kita berkonsentrasi melakukan semua kegiatan ini, ya, maka kita sudah melakukan meditasi, ya. Di sini melakukan semua hal kita sehari-hari tentu semuanya harus kita lakukan dengan konsentrasi. Karena dengan begitu apa yang kita lakukan bisa kita lakukan, kita laksanakan dengan baik ya. Ketika makan kita harus konsentrasi ya, jangan sampai kita makan apa yang masuk ke mulut pun nggak tahu, karena sambil makan sambil nonton TV, nonton YouTube ya, dan lain-lain ya. Saat belajar, pergi ke sekolah, menggambar ataupun hal-hal lain harus dilakukan dengan penuh konsentrasi ya. Semua kegiatan dan pekerjaan memerlukan konsentrasi. Ada pekerjaan yang menuntut ya konsentrasi yang tinggi, ada juga mungkin konsentrasinya tidak begitu tinggi. Kita lihat ya, contoh pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi ya, dokter bedah, pilot, penjahit ya, atau pembalap ya, akuntan itu biasa yang di perusahaan-perusahaan hitung-hitung uang dan lain-lain. Itu beberapa contoh pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi ya. Lihat dokter bedah, kalau saat mereka melakukan operasi ya, konsentrasinya tidak tinggi ya, atau dia tidak berkonsentrasi dengan baik, maka pasien ini bisa terancam nyawanya ya. Dan lain-lain. Penjahit juga butuh konsentrasi yang tinggi ya, kalau enggak mereka bisa kena tangannya nanti ya. Nah, mengapa melakukan pekerjaan itu harus memerlukan konsentrasi? Yang paling utama yang harus kita tahu, ketika sebuah kegiatan, suatu kegiatan kita lakukan dengan konsentrasi, maka itu akan menghasilkan hasil yang baik ya. Hasilnya akan lebih baik daripada kita tidak berkonsentrasi. Kita lihat, memperoleh nilai yang bagus karena dalam mengerjakan ujian penuh dengan konsentrasi. Pasien sembuh dari sakit karena dokter penuh konsentrasi dalam memeriksa dan mengobati. Penumpang selamat sampai tujuan karena sopir hati-hati dan konsentrasi saat mengendarai kendaraan ya. Harus bahas poin yang pertama atau contoh yang pertama ya. Terkadang misal ketika kalian ujian atau mengerjakan latihan ya, materinya sudah dibahas, bahkan barusan dibahas, setelah dibahas mungkin 30 menit lanjut mengerjakan latihan ya. Bisa dicari di buku ataupun sudah disampaikan secara lisan oleh gurunya, tapi mengerjakannya akhirnya mendapatkan nilai yang jelek. Kenapa? Karena dalam proses belajar tidak konsentrasi. Akhirnya tidak mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh guru ataupun ilmu yang ada di dalam buku pelajarannya ya. Akibatnya apa? Kecerdasan berkurang ya, dan mendapatkan nilai yang tidak bagus ya. Di sini sangat Laosu tekankan sekali tentang perlunya konsentrasi dalam belajar. Apalagi kalian sudah kelas 6 semester 2. Ini adalah semester terakhir kalian di
tingkat SD jika kalian lulus. Kalau tidak lulus, ya mungkin harus mengulang 1 tahun lagi kelas 6-nya. Ya, konsentrasi sangat diperlukan ketika kita belajar. Ya, dengan konsentrasi, ya, maka semua materi, meskipun tidak semua, setidaknya sebagian besar materi akan bisa kita pahami dengan baik. Ya, kalian bisa lihat, ya, sejak kalian bersekolah di SD ini, di dalam kelas orang-orang yang sering ngobrol saat jam pelajaran atau bengong saat jam pelajaran, sibuk sendiri saat jam pelajaran, apakah mereka, ya, menjadi anak dengan nilai yang lebih baik atau sebaliknya menjadi anak dengan nilai yang kurang bagus tadi? Ya, sejauh pengamatan Laoshi, ya, ada beberapa anak merata di semua kelas. Ya, itu kalau yang saat jam pelajaran sibuk ngobrol lah, kirim surat lah, ya, kirim surat segala macam. Setelah dijelaskan materinya, ditanya sudah ngerti belum? Jawabnya ngerti. Tapi ketika langsung memberikan tugas sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan, blank, tidak tahu sama sekali. Ini menunjukkan apa? Tidak konsentrasi dalam belajar, tidak mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Maka, ya, baik-baiklah memanfaatkan kesempatan di semester 2 ini dengan baik. Belajarlah dengan konsentrasi yang tinggi agar kalian bisa menyelesaikan tingkat SD ini tepat waktu. Ya, jadi ingat, berkonsentrasi melakukan segala sesuatu hal itu akan membawakan hasil yang lebih baik daripada kita tidak berkonsentrasi. Maka belajarlah untuk melatih kesadaran kita, melatih konsentrasi kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ya, baiklah, saya menyampaikan materi kegiatan belajar 6.2 sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.